Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Zaini Agnes, NIM 036. Perkenalkan, saya Vira Arun Saputri, NIM 1705-1204002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siskawati Rahayu, NIM 1705-12040112. Di sini, kami akan mempresentasikan jurnal menerapkan sistem pakar yang efisien untuk manajemen pusat layanan dengan logika fuzzy controller. Yang pertama, abstrak. Sistem pakar dianggap sebagai praktik penalaran terkemuka yang biasanya digunakan untuk berbagai domain aplikasi. Mekanisme yang menggunakan pendekatan berbasis pengetahuan dianggap lebih jujur dan dibandingkan dengan pendekatan konservatif lainnya. Mesin inference menggunakan subjek berbasis pengetahuan untuk menyelesaikan masalah spesifik berdasarkan respon pengguna melalui antarmuka. Dalam semua pendekatan ini, untuk mengendalikan sistem fuzzy telah dianggap sebagai metodologi terbaik, terutama karena peningkatan kecepatan dan efisiensi biaya. Untuk pengaturan mesin, logika fuzzy digunakan dengan jelas. Jurnal ini terfokus dalam merancang model simulasi untuk regulator logika fuzzy dalam memberikan saran kepada pengawas pusat layanan dalam menjaga penundaan layanan yang pasti menuju batas yang dapat diterima oleh pelanggan dengan menggunakan paket simulasi, alat simulasi MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. Yang kedua yaitu pendahuluan. Sistem pakar adalah salah satu metode terbaik yang biasanya digunakan dalam penilaian domain aplikasi. Keahlian yang dimiliki oleh manusia dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan disebutkan sebagai fakta dan aturan berdasarkan pengetahuan mereka. Biasanya beroperasi berdasarkan data yang ditawarkan oleh pengguna. Dalam pengetahuan yang ditentukan, proses penalaran yang digunakan dalam menggunakan metode heuristik dalam merumuskan solusi. Sistem pakar dapat didefinisikan sebagaimana disebutkan, yaitu program komputer cerdas yang menggunakan prosedur pengetahuan dan interferensi untuk memecahkan masalah yang cukup sulit untuk membutuhkan keahlian manusia yang signifikan untuk solusi mereka. Di situ terdapat gambar yang menjelaskan artikulasi dan komponen utama dari sistem pakar tipikal. Di sini ada penjelasan masalahnya. Atau di sini itu masalah yang diangkat dari jurnal ini. 1. Pusat layanan mengakumulasi bagian pengganti, dengan demikian memperbaiki bagian-bagian yang berbahaya. 1. Pembeli membawa bagian yang rusak, sehingga membeli bagian dari jenis yang sama. Selanjutnya, bagian yang rusak saat diperbaiki menjadi suku cadang dan ditempatkan di rak. Pada pembelian bagian-bagian yang diperlukan yang terletak di rak, pelanggan meninggalkan tempat. Tapi dalam kondisi ketika tidak tersedia suku cadang, pelanggan menunggu sampai suku cadang tiba. Di sini itu tujuan utama dari logika fuzzy adalah menasihati manajer pusat layanan dalam mempertahankan penundaan aktual agar berbeda dalam batas yang dapat diterima oleh pelanggan. Untuk mencapai tujuan utama, penelitian ini berkonsentrasi pada beberapa tugas khusus untuk memahami ikhtisar dan konsep dasar tentang logika fuzzy. Fuzzy Logic Toolbox memiliki beberapa kotak alat tertentu yang harus dipahami dengan jelas. Tidak ada penjelasan khusus, sehingga fase ini harus berpengalaman untuk memahami proses yang diperlukan. Membangun sistem
menggunakan fuzzy logic toolbox berhadapan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam membangun atau mengedit sistem fuzzy melalui toolbox ini. Membangun sistem menggunakan fuzzy logic controller menggunakan block rule viewer melalui Simulink, sehingga menghubungkannya dengan kode alat ini, dan hasil yang diperoleh dari simulasi harus dievaluasi. Proses meringkas berbagai aturan akan menghasilkan solusi yang lebih baik. Usaha harus mendiskusikan dan menganalisis hasil yang diperoleh untuk memverifikasi kiriman yang ditandai di bawah ini. Jalankan sistem ini dengan menggunakan jumlah aturan yang berbeda untuk membuktikan hasil yang akurat dapat diperoleh dengan total jumlah antara aturan yang lebih banyak. Banyak pendekatan dan keanggotaan fuzzy harus dihadapi dengan menemukan teknik terbaik yang digunakan untuk mencapai hasil yang paling dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengintegrasi logika fuzzy dan sistem pakar dalam model manajemen pusat layanan. Yang kedua, untuk mengimplementasikan MoSel melalui MATLAB sebagai alat simulasi untuk mengevaluasi kinerja simulasi. Karya terkait. Yang pertama, Agarwal et al. Mengantisipasi satu pendekatan dasar untuk menilai kinerja anggota staf TI dalam satu organisasi. Pendekatan ini dijabarkan lebih lanjut dalam menilai kinerja mereka berdasarkan masalah serius yang bergantung pada kinerja mereka. Yang kedua, Rosselin et al. Menyebutkan bahwa ada banyak praktik yang ada dalam mengidentifikasi penyakit dan mengevaluasi kekerasannya. Dengan demikian, persetujuan dapat disiapkan atas dasar mereka, tetapi strategi yang paling sering digunakan adalah pengetahuan petani dan petani. Yang ketiga yaitu Gupta et al. Mensyaratkan sistem pakar untuk mengkategorikan penyedia layanan untuk pusat layanan pemerintahan. Sistem pakar ini akan menugaskan penyedia layanan ke kategori yang didefinisikan sebelumnya dan menawarkan standar hubungan setara yang diasumsikan untuk sistem ini dengan menggunakan logika fuzzy. Yang keempat ada Shah et al. Menyebutkan metode untuk mengkategorikan penasihat pelanggan dan pelayanan pelanggan di dalam atmosfer pusat kontak pelanggan. Sistem pakar ini mengalokasikan klien baru atau konsultan ke kelas yang sudah ditentukan untuk menawarkan standar hubungan yang setara. Yang kelima ada Kozakmet et al. Mengklaim perluasan yang tidak dipetakan dan asosiasi yang lebih cerah untuk mengimplementasikan sistem pakar ke arah inspeksi, menciptakan basis informasi berbasis fuzzy untuk sistem pakar, penggabungan jumlah fuzzy untuk mengembangkan dukungan dalam inspeksi keamanan. Yang keenam ada Zarandi et al. Mengantisipasi satu sistem pakar berbasis aturan fuzzy untuk mengevaluasi kinerja lengkap dan investasi cerdas, di mana pengawas dapat memahami situasi perusahaan untuk sistem investasi cerdas, meskipun mereka tidak secara tepat mencakup arti dan masing-masing item, juga memahami apakah setiap sistem penting untuk pengambilan keputusan. Ya, yang selanjutnya adalah fuzzy logic. Di sini penulis menggunakan GUI pada aplikasi MATLAB untuk membangun, menghilangkan, dan mendeteksi sistem inferensi fuzzy. Beberapa GUI yang dibutuhkan yaitu adalah fuzzy interface system atau FIS editor, yang kedua ada membership function, yang ketiga ada rule editor,
Yang keempat ada rule viewer dan yang kelima adalah surface viewer. Ya, yang pertama ada Viz editor. Editor Viz menunjukkan data keseluruhan tentang sistem inferensi fuzzy yang berisi input dan output. Yang variabel input berada di sisi kiri, sedangkan variabel outputnya di sisi yang sebelah kanan. Untuk langkah-langkah untuk membuka Viz editor sendiri adalah pertama, pada workspace MATLAB kita bisa mengetikkan fuzzy. Lalu pilih edit, add variable input. Dalam hal ini sistem yang membutuhkan 3 input. Lalu yang pertama kita bisa mengklik 2 kali kotak yang berwarna kuning, lalu kita bisa memberi nama min delay, lalu enter. Untuk selanjutnya kita klik kotak kuning yang kedua, kita beri nama number of server, lalu enter. Untuk yang ketiga kita beri nama utilization vector, lalu enter. Dan yang selanjutnya adalah kita bisa klik outputnya, yaitu output 1, kita beri nama no spares, lalu enter. Untuk membukanya kita pilih file, export ke workspace.section, beri nama center, lalu kemudian klik OK. Ya, selanjutnya yang kedua ada membership function yang digunakan untuk menampilkan dan mengedit semua fungsi keanggotaan yang terkait dengan setiap input variabel dan variabel output. Untuk membuka jendela Viz membership function sendiri adalah di dalam kotak editor Viz, kita bisa memilih edit, lalu fungsi keanggotaan, dan selanjutnya di dalam editor Viz kita bisa mengklik 2 kali ikon biru atau yang sudah kita beri nama no spares tadi. Variabel input atau min delay dipilih dengan mengklik cara 2 kali. Lalu kita ubah jarak dan rentang tampilannya, diatur ke vektor 0 hingga 0,7. Lalu setiap nilai parameter dan fungsi keanggotaan sama seperti gambar yang ditampilkan. Untuk yang selanjutnya ada jendela rule editor. Nah, untuk rule editor sendiri kita bisa memanggilnya dengan keyboard dengan menekan Ctrl 3 atau bisa saja dengan klik menu edit lalu pilih rules. Nah, ini selanjutnya rule dibuat dengan memilih item di setiap variabel input dan kotak variabel output. Untuk mengecualikan kita bisa menyentang tombol note di bawahnya, di bawah variabel di bawah kotak variabel. Lalu ada button add rule, itu digunakan untuk menambahkan rule. Lalu button delete rule digunakan untuk menghapus rule yang telah dipilih, atau button change rule yang digunakan untuk mengedit rule yang sudah ada. Selanjutnya ada rule viewer. Untuk melihat rule viewer kita bisa mengeklik menu view pada jendela rule lalu pilih rules jika dengan keyboard, atau kita bisa menekan Ctrl 5. Rule view menampilkan struktur prosedur inferensi fuzzy dengan lengkap yang didasarkan pada inferensi fuzzy. Setiap baris adalah rule dan setiap kolom adalah variabel. Nomor rule dipamerkan di sebelah sisi pada setiap baris. Hasil dan pembahasan. Model pusat layanan diimplementasikan menggunakan metode toolbook yang merupakan kinerja linguistik menuju metodologis perhitungan. Model pusat layanan menggabungkan perhitungan imajinasi dan desain perangkat lunak pada suasana yang lebih mudah digunakan, di mana kesulitan dan jawaban diartikulasikan dalam perwakilan ilmiah. Ketika pengguna gagal dalam jumlah komputasi diperlukan suku cadang, aplikasi ini menawarkan saran tentang apa yang harus dilakukan. GUI dijalankan sebagai instrumen komunikasi yang saling berhubungan pengguna ke sistem. Dengan demikian menampilkan pertanyaan tentang keterlambatan dan server dari pusat oleh pengguna dan tampilan yang setara dengan hasil. Pusat layanan diimplementasikan 15 kali dengan input yang berbeda, dan sistem yang dihasilkan output berbeda tergantung pada input yang tadinya dimasukkan oleh pengguna. Seperti yang ditampilkan di layar, di sini ada 15 inputan
dengan hasil output yang berbeda. Ada medium, small, very small, large, rather large, small, medium, small, large, rather large, small, medium, large, very small, rather small. Kemudian yaitu hubungan antara input dan output menggunakan tampilan tool yang disediakan oleh MATLAB. Tool ini menampilkan hubungan antara input dan output dalam 3 permukaan dimensional. Yang pertama yaitu hubungan antara mean delay, kemudian number of server, dan utilization factor dengan jumlah output suku cadang ditunjukkan dalam gambar yaitu gambar 11, 12, dan 13. Untuk gambar 11 di sini yaitu asosiasi 3D antara penundaan rata-rata, jumlah server, dan jumlah suku cadang. Kemudian untuk gambar 12-nya yaitu asosiasi 3D antara penundaan rata-rata, pemanfaatan faktor, dan jumlah suku cadang. Kemudian untuk gambar 13-nya yaitu asosiasi 3D di antara jumlah server, faktor pemanfaatan, dan jumlah suku cadang. Penerapan sistem ini adalah untuk memberikan klien atau sistem service fokus apapun lainnya lebih berhasil daripada sistem yang ada pada saat ini. Sistem yang diusulkan untuk membantu individu dan memuaskan prasyarat mereka dengan mudah. Sistem ini terdiri dari komponen seperti memberikan informasi layanan klien dan mengatur pengaturannya. Aplikasi ini juga mungkin ada pada sistem restoran, kafe, layanan helpdesk, dan layanan pusat pelanggan. Kesimpulannya yaitu sistem pakar pusat layanan yang efisien telah disajikan. Sistem pakar ini telah diuji menggunakan MATLAB Toolbook dengan 15 run telah dicapai untuk situasi yang berbeda. Dari proses ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem telah menembak kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai masalah pusat layanan. Dengan sistem pakar ini akan dapat memilih pilihan yang tepat dalam waktu tercepat. Dalam hal ini sistem akan memberikan karakteristik seperti untuk manajer pusat layanan seperti saldo beban. Menggunakan sistem ini akan ada keseimbangan dalam beban dan ini akan meningkatkan kinerja pusat layanan. Dalam manajemen waktu tidak akan ada pemborosan dalam waktu, masalah akan diselesaikan pada waktu yang wajar. Begitu juga dengan pelanggan. Pelanggan akan puas karena layanan akan disajikan dengan cara yang tepat dan dalam pengalaman sistem dapat diperbarui untuk mencakup perubahan baru dalam pengalaman dengan sistem setiap lingkungan baru.